Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Sebetulnya, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, virus memang ada, tetapi yang bisa melawan virus ini adalah imun tubuh kita. Jangan Anda panik ketika Anda sudah dinyatakan positif, ya, maka apa yang harus Anda lakukan? Saat Anda melakukan isolasi mandiri, bukan berarti Anda tinggal di penjara, bukan. Isolasi mandiri itu Anda di rumah, jangan berinteraksi dengan orang lain. Ya, sebetulnya sih kalau bisa tetap berinteraksi, cuma masker tetap dipakai. Kemudian selalu gunakan sarana cuci tangan. Ya, cuci tangan itu dengan sabun, cuci tangan dengan air yang jalan di wastafel. Tetap aja, kalau Anda sudah pakai masker, maskernya apa? Dalam rumah bisa beraktivitas, ketemu dengan orang yang tidak positif corona. Hanya karena kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan sehingga kita nih malah mau ketemu pun sama ini agak sulit. Padahal kalau kita mau jujur, tidak seorang pun ada yang mengetahui persis di antara kita. Tidak pernah kita terjangkit dengan corona atau positif corona. Karena orang-orang yang positif tanpa gejala sulit diketahui, ya. Hanya karena dia tidak pernah memeriksakan ke laboratorium, maka karena sifat daripada corona ini sembuh sendiri, maka dia bisa sembuh ketika imunnya bekerja. Kalau kita rapid itu kan sebetulnya yang bilang apa? Reaktif sama non-reaktif. Reaktif itu berarti ada diasumsikan ada virus. Orang ini sedang imunnya bekerja bertinju atau berhadapan dengan virus. Kalau non-reaktif berarti tidak ada virus. Itu dianggap. Padahal gimana bisa dijamin dengan itu? Banyak juga teman yang habis periksa di lab, kebetulan hasil PCR-nya belum keluar, dia pergi tes di airport negatif. Dia berangkat. Begitu berangkat, sudah sampai di sana, begitu ketahuan bahwa oh ini positif. Dicari-cari sudah ada di daerah lain. Nah, yang kayak gini-gini yang susah kita pegang. Jadi menurut yang saya dapatkan informasinya bahwa sebetulnya diminta untuk kita jangan terlalu cemas. Kemudian jangan melakukan langkah-langkah yang keliru. Memborong obat-obatan, kemudian kita konsumsi malah bisa jadi racun. Selain daripada itu juga mengancam keselamatan dan kesehatan keluarga kita, itu juga ada perbuatan dosa. Karena di sana Anda telah memborong obat sehingga orang lain yang sakit untuk kesembuhan, misalnya orang flu, ya, ini obat flu biasa yang bukan corona kan diborong sekarang ini. Orang-orang yang ingin terbebas dari virus corona. Padahal virus corona ini belum ada obatnya. Hanya penjual-penjual obat ataupun yang retas-retas di sosmed, oh ini obat ini bisa menyembuhkan. Ya kalau ada nggak mungkin repot-repot negara di dunia, ya. Kita lihat. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada Anda semua bahwa di seluruh dunia itu terkena virus, nggak ada satupun. Makanya kenapa Arab Saudi tidak menerima jemaah haji dari luar negaranya. Bahkan yang diterima haji pun di Arab Saudi itu hanya warga negaranya yang belum pernah berhaji. Ini ada pembatasan. Jadi tolong itu jangan ada hoak bahwa ada jemaah haji dari negara lain. Tidak ada. Saya bolak-balik itu baca itu di media itu tidak ada. Kemudian para dokter dan kesehatan tolong. Ini ada 16 kelompok masyarakat yang tidak boleh divaksin. Karena itu, saya mempertanyakan juga tentang persyaratan untuk bepergian terhadap orang yang tidak punya sertifikat vaksin.
Kalau ini tidak dikoreksi ya kepada yang terhormat pemerintah dan pemegang kekuasaan, cenderung akan menciptakan orang membuat apa itu? Palsu. Jadi jangan ciptakan orang buat palsu. Palsu itu berbahaya. Lebih baik orang tidak punya sertifikat daripada punya sertifikat palsu. Kalau udah punya sertifikat kan masih bisa di rapid secara ketat. Nah kalau orang sudah punya, akhirnya seolah rapid itu cuma formalitas. Padahal orang yang habis rapid itu tidak ada jaminan bahwa dia akan terbebas dari virus. Itu yang harus Jadi mohon kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan, tolong bikin ketentuan. Kami ini pengacara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat itu menangani perkara di seluruh Indonesia. Kami di saat-saat seperti kayak gini bukan berarti kita ini pengacara kan bukan hanya kerja di pengadilan. Kita di luar pengadilan, misalnya kita melakukan investigasi, ya, melakukan konsolidasi, kita mencari masukan. Ini dengan adanya pengetatan yang begini, ini saya minta supaya ada pertimbangan. Terlebih-lebih vaksin kita ini belum bisa mengcover seluruh penduduk Indonesia. Jadi mohon ada pengecualian seperti kami ini para pengacara, ya jadi tolong advokat ini bekerja atas nama undang-undang, ya, dan kita juga merupakan bagian dari penegak hukum dan benteng daripada hak asasi manusia. Kami ini menjaga hak asasi manusia. Ya mohon maaf, Komnas HAM itu hanya menerima laporan. Ya kalau nggak ada laporan nggak bekerja. Kalau nggak ada informasi, nggak ada pengaduan, nggak ada ini. Tapi kami proaktif. Kami inilah advokat itu merupakan benteng dari perlindungan hak asasi manusia. Ya, untuk itu dengan adanya peraturan ini PPKM ataupun ini tentang adanya ini mohon untuk dipertimbangkan karena sangat-sangat tidak mungkin, ya, tidak mungkin juga semua advokat itu bebas dari penyakit. Karena ada 16 penyakit yang tidak boleh divaksin. Nah, sedangkan profesinya mengharuskan dia untuk datang di Sulawesi, di Sumatera atau Kalimantan. Kalau persyaratan harus memiliki harus memiliki surat itu, lisensi bahwa sudah divaksin. Ini sepertinya ada pelanggaran di sini. Karena kami ini ada menjaga tentang hak asasi manusia. Dari mana? Ya karena polisi selalu, ya, jadi justru ada kecenderungan untuk melanggar dalam menegakkan hukum. Kemudian JPU juga begitu, ada kecenderungan. Begitu juga dengan hakim. Nah, sedangkan pengacara yang dalam hal ini membela terdakwa atau yang terduga pelaku kejahatan, belum tentu dia jahat, maka dia harus dibolehkan untuk keluar tanpa terlalu dibatasi dengan ini. Jadi sekali lagi saya mengimbau kepada masyarakat, jangan panik. Di saat pandemi ini, apa yang harus kita lakukan? Gotong royong, bersatu. Kemudian saya juga mengusulkan selain daripada tadi itu, masalah ambulan yang masuk ke perumahan ini bagi mereka yang bagi yang masih kuat imun tidak peduli, tapi orang-orang tua yang sudah yang sudah rentang, begitu dengar ambulan dia berpikir siapa lagi nih tetangga saya, kapan saya dipanggil. Ini sebisa mungkin ini tolong Pak, kalau memang kita mau membantu supaya psikologis masyarakat ini saya mengusulkan supaya ambulan itu kalau masuk di perumahan jangan bunyikan itu sirine. Ya, karena kenapa? Orang lagi tidur dengerin sirine, jadi akhirnya apa? Ya nggak apa-apa sebetulnya kalau itu udah tahu saya maksudnya apa. Tapi saya mohon siapa saja yang menyaksikan acara ini tolong disampaikan kepada para pemangku jabatan yang mengambil keputusan untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Ya. Jadi saya pengacara Guntur Laremba, ya, ingin tetap eksis memberikan kita motivasi, edukasi,
dan informasi yang bermanfaat. Ya, inilah bakti kami kepada nusa bangsa dan negara. Semoga bisa dimanfaatkan oleh kita. Saya tidak akan pernah lupa ini catatan. Ada 16 penyakit atau ada 16 kelompok masyarakat, kelompok orang yang tidak boleh divaksin. Nah, ini 16 ini. Kemudian menurut Dr. Yuwono N. Biomed, ya, beliau adalah dokter ahli. Dia menyayangkan kalau ada pemaksaan terhadap vaksin. Karena apa? Berdasarkan dari petunjuk tim Satgas yang sering berkomunikasi dengan Pak Presiden, target untuk memvaksin warga Indonesia itu cuma 60-63%. Sehingga dari 270 juta jiwa yang bisa divaksin atau yang mungkin tercover vaksin hanya 170 juta. Jadi masih ada 100 juta warga yang dengan berbagai alasan dan pertimbangan mereka tidak mendapatkan vaksin. Nah, untuk itu kepada petugas vaksin nggak perlu terlalu memaksa, yang penting kita memberikan apa. Nah, cuma tadi itu persoalan syarat untuk bepergian dengan harus ada sertifikat vaksin, mohon ditinjau kembali lagi. Karena kenapa? Saya agak ngeri. Itu sepertinya sesuatu yang syarat yang dibuat yang bisa menciptakan kriminal atau bisa membuat orang lain jadi membuat surat-surat dokumen seperti itu yang palsu. Oke, saya pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran dari mimbar Equality Before the Law. Jadi kalau saya selama ini menyampaikan dari mimbar Mahkamah Kebenaran, saya sekarang ini menyampaikan dari mimbar persamaan hak dan kedudukan di muka hukum. Jadi equality before the law. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat biasa, baik itu yang kedudukan terhormat maupun yang rakyat jelata, kedudukannya sama di muka hukum. Jadi tidak boleh ada perbedaan. Oke, saya mohon maaf apabila ada yang tersinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law. Oke, kita jumpa di lain kesempatan dalam acara yang masih tetap berhubungan dengan ini. Oke, terima kasih. Bukan pengangguran yang banyak acara, urus kasus di sana.